Di puncak Spirit Jade, Senior Qiyu memarahi mereka yang telah minum di siang bolong. Tapi Tetua Gao ingin melindungi mereka dan meminta hukuman dijatuhkan kepadanya sendiri, karena dia penyebab dari masalah ini. Akan tetapi, Senior Qiyu akhirnya menghukum mereka berempat. Yang Kai dan dua tetua lainnya mendapat hukuman dikurangi 3.000 poin kontribusi tetua, sedangkan untuk Tetua Gao yang menyebabkan masalah ini, akan dikurung selama 3 bulan di ruang isolasi. Tetua yang minum bersama Yang Kai, mengolok-oloknya. Baru kemarin aku bicara soal 3 tabu di kuil, dan kau sudah menjumpai keduanya? Apa kau takut Junior Yang, ucapnya. Yang Kai berkata, aku baik-baik saja. Tapi apa itu poin kontribusi tetua? Lalu tetua itu menjelaskan kepada Yang Kai, tentang poin kontribusi tetua, yang 1 poinnya bisa ditukar dengan 1000 kristal sumber peringkat tinggi. Lalu, jika Yang Kai ingin memasuki cermin kenaikan ilahi, maka harus membayar 2000 poin kontribusi tetua. Setelah mendengar semua itu Yang Kai meringai, sial berapa lama aku harus bekerja keras untuk membayar semua itu. Yang Kai kembali ke puncak Spirit Sword, lalu saat membersihkan ruangannya, Yang Kai mendapati sebuah makhluk, yang tidak bisa dideteksi dengan kekuatan ilahinya. Pada saat yang bersamaan, tiba-tiba saja Tetua Gao datang ke ruangan Yang Kai, dan langsung membuka pintu. Yang Kai sontak terkejut, dan berkata kepada Tetua Gao, bukankah kau dikurung selama 3 bulan di ruang isolasi, kenapa kau ada di sini? Lalu Tetua Gao pun menyeringai dan berkata, tua bangka itu tidak bicara apapun soal lokasinya, jadi aku bisa pergi kemanapun aku mau, ucapnya, dan bahkan berniat akan balas dendam dengan kata yang sama di masa depan. Yang Kai pun takut dengan sifat Tetua Gao yang pendendam itu, dan berkata dalam hati, akan menjaga hubungan baik dengan Tetua Gao, agar menghindari masalah di masa depan. Setelah itu, Yang Kai diberi cincin ruang, yang di dalamnya terdapat banyak herbal tingkat Emperor. Yang Kai merasa senang, dan mengira bahwa itu adalah hadiah karena telah menjadi tetua di kuil Azure Sun. Tapi Yang Kai ternyata salah paham. Semua herbal itu diberikan oleh Tetua Gao, agar Yang Kai mengolahnya menjadi pil untuk Tetua Gao. Tetua Gao mengancam Yang Kai, jika Yang Kai menolak permintaan Tetua Gao, maka Yang Kai tidak akan bisa memasuki cermin kenaikan ilahi seumur hidupnya. Yang Kai pun protes, karena dia dijanjikan bisa memasuki cermin kenaikan ilahi, jika dia bersedia menjadi tetua di kuil Azure Sun. Akan tetapi Tetua Gao yang mempunyai banyak akal mengatakan kepada Yang Kai, kalau dia harus mematuhi aturan sekte, jika dia ingin masuk ke sana, dia harus membayar 2000 poin kontribusi. Yang Kai tidak terima. Namun dia tidak bisa berurusan dengan Tetua Gao, dan Tetua Gao mengatakan kepada Yang Kai, bahwa dia telah merencanakan ini saat melihat Yang Kai membuat pil extraordinary treasure di masa lalu. Yang Kai yang menggerutu segera ditenangkan oleh Tetua Gao. Tetua Gao menawarkan opsi lain kepada Yang Kai, dan berkata kepadanya, kalau kau tidak mau melakukannya, masih ada cara lain? Bukankah kau bilang Grandmaster Ji menjadi kepala alkemis di sektemu? Tetua Gao menyuruh Yang Kai meminta Grandmaster Ji saja yang membuatkannya pil tersebut. Yang Kai pun setuju dengan usulan yang Tetua Gao ajukan. Namun, lagi-lagi Tetua Gao menekan Yang Kai, dengan mengajukan kesepakatan akan membayar 10 kontribusi tetua, untuk 1 pil yang berhasil dibuat. Tentu saja, Yang Kai menolak untuk harga semurah itu, karena yang akan dibuat adalah pil tingkat Emperor yang berharga. Yang Kai pun menawar dengan harga 100 poin kontribusi tetua untuk 1 pil yang berhasil dibuat. Namun Tetua Gao menawar lagi dengan harga 20 poin kontribusi untuk 1 pil. Yang Kai sangat tidak setuju dengan tawaran semurah itu. Setelah Yang Kai kembali ke istana Hake Heaven, Grandmaster Ji menunjukkan spirit pil yang telah ia buat dengan bunga darah naga. Seharusnya ini berguna untukmu. Saudara Yang, kata Grandmaster Ji, aku juga punya sesuatu untukmu. Lihatlah dulu, kata Yang Kai, sambil tersenyum. Grandmaster Ji terkejut begitu melihat buah inkarnasi tubuh yang diberikan Yang Kai, karena buah itu sudah lama punah. Lalu Yang Kai berkata, aku berpikir untuk memurnikannya sendiri, karena aku hampir mengumpulkan semua bahan yang diperlukan. Namun, aku merasa itu kurang pantas, jadi ingin bertanya pada Saudara Ji, bisakah aku meminta bantuan dari Great Emperor? Lalu Grandmaster Ji berkata, bahwa masternya sudah lama berhenti menerima permintaan alkimia dari luar, tapi, dia mungkin membuat pengecualian untuk ini. Kalau begitu aku akan merepotkanmu, kata Yang Kai. Kemudian, Yang Kai menemui Grandmaster Nanmen, dan segera menyuruhnya mengatur proyeksi sungai dan gunung, yang merupakan formasi pertahanan dan penyerangan.
Namun untuk formasi yang spesial seperti itu, Grandmaster Nanman tidak bisa membuatnya sendiri. Dia membutuhkan bantuan dari seorang pembuat artefak. Setidaknya untuk membuat formasi seperti itu, dibutuhkan bantuan dari pembuat artefak peringkat Dao Source peringkat tinggi. Yang Aki mengakui permintaan seperti itu agak sulit dipenuhi, karena Yang Kai tidak mengenal pembuat artefak di sana. Namun Grandmaster Nanman mempunyai seseorang kenalan, yang direkomendasikan kepada Yang Kai. Tapi orang itu agak merepotkan dan sulit ditemui, dan orang tersebut adalah pembuat artefak tingkat Emperor. Jika penguasa istana tidak menemuinya secara langsung, kurasa mustahil bisa meminta bantuannya, kata Grandmaster Nanman. Yang Kai pun berencana menemuinya secara langsung, dan berencana akan mengajaknya bergabung ke dalam istana High Heaven. Mendengar Yang Kai ingin merekrutnya, Grandmaster Nanman sangat terkejut. Grandmaster Nanman melarang Yang Kai untuk merekrutnya. Jika kau melihatnya sendiri kau mungkin akan menyesal, kata Grandmaster Nanman. Namun Yang Kai berpikir, semakin misterius orang tersebut, maka akan semakin menarik. Setelah itu mereka berdua berangkat mencari pembuat artefak tersebut. Setelah itu mereka sampai di Pulau Laut. Disinilah tempat pembuat artefak tersebut tinggal. Tempat tinggalnya tidak terlalu jauh dari sini. Jadi mereka harus berjalan kaki melintasi pulaunya. Setelah mereka turun dari kapal, mereka langsung dihadang oleh 20 orang. 6 diantaranya adalah termasuk Master Rana Emperor. Yang Kai pun bingung dengan situasinya, dan berkata, "Apa yang terjadi?" Lalu orang-orang yang menghadang Yang Kai bertanya, "Siapa kalian ini?" Ucapnya, Yang Kai segera menjelaskan kepada mereka, bahwa dia tidak berniat buruk datang ke pulau tersebut. Namun orang-orang itu langsung berniat untuk menangkap Yang Kai dan Grandmaster Nenma. Namun Grandmaster Nenma punya akal, dia menyamar sebagai orang yang datang untuk menagih hutang.